seberapa jauh kami bisa menghadapinya. Halo guys, apa kabar? Kembali lagi bersama Arun Movie. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan alur cerita film Serigala Terakhir tahun 2009. Film ini menceritakan 5 orang preman kampung yang suka baku hantam. Persahabatan mereka sangatlah kuat, bisa dibilang seperti saudara kandung. Puncaknya, salah satu dari mereka ada yang masuk penjara karena membunuh untuk melindungi sahabatnya. Dan dari situlah awal mula terciptanya peperangan di antara mereka. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke alur ceritanya. Di awal film diperlihatkan 5 orang sahabat sekaligus preman di kampung mereka, yaitu Jarod, Sadat, Lukman, Jago, dan Ali, sekaligus ketua di antara mereka. Hari-hari mereka selalu diwarnai dengan kerusuhan dan baku hantam. Suatu ketika, mereka berpapasan dengan pemuda bisu di kampung mereka yang bernama Fatir dan mengganggunya Dalam makanan kami sehari-hari. Namun salah satu dari mereka yang bernama Jarod terlihat peduli dengan Fatir. Suatu ketika, mereka bikin rusuh di suatu pasar dan tidak ada yang berani menegur mereka karena mereka sendiri dikenal sebagai preman di sana. Meskipun ada sebagian anak muda lainnya yang berani kepada mereka, akan tetapi mereka yang selalu menang dalam hal baku hantam. Merasa tak terima, para anak muda itu pun mengejar gengnya Ale. Di sini mereka membuat taktik di mana Jarod memisahkan diri dan memancing geng musuh untuk mengejarnya, sedangkan Ale dan yang lainnya menunggu di suatu tempat. Kami belajar. Dan tibalah waktunya di mana Jarod berhasil menggiring geng itu ke markasnya dan terjadilah baku hantam. Jarod yang hampir dipukul dari belakang berhasil ditolong oleh Fatir yang menggunakan botol. Keesokan harinya, lagi-lagi geng Ali berselisih dengan geng lain yang menyebabkan tawuran ala anak STM. Kalian pada masa itu kan Tidak lama kemudian, datanglah polisi yang membubarkan tawuran tersebut. Beruntungnya Ali bersama keempat sahabatnya berhasil kabur, namun polisi itu tidak membiarkan mereka berlima kabur begitu saja hingga terjadilah kejar-kejaran. Setelah berhasil lolos dari pengejaran polisi, mereka berpapasan dengan seorang wanita cantik yang bernama Aisyah. Perlu diingat guys, Aisyah ini adalah adik kandung dari Ali. Aisyah, baru pulang sekolah ya? Di sini nampak Jarod menyukai Aisyah dan begitu pun sebaliknya. Makasih ya. Setelahnya, mereka melakukan pemotretan di suatu studio untuk sebagai kenangan dan bersumpah untuk selalu setia sampai mati. Kita udah jadi orang besar kan. Ini persaudaraan kita. Scene berpindah ke Fatir yang nampak dibully oleh bocil-bocil FF dan lagi-lagi Jarod membela Fatir. Setelahnya, mereka bermain sepak bola dengan anak-anak kampung lain. Ketegangan pun memuncak. Terlihat permainan bukan seperti sepak bola, melainkan arena Smackdown. Dan hal yang tak diinginkan pun terjadi, di mana Ali yang berhasil mencetak gol yang membuat tim lawan tak terima hingga terjadilah pertarungan ala gladiator. Karena amarah sudah memuncak, terlihat salah satu dari musuh ingin menikam Ali menggunakan pisau. Pada saat nyawa Ali sudah di ujung tanduk,
Tiba-tiba Jarod menghantam orang itu menggunakan batu hingga membuat orang tersebut tewas di tempat. Atas kejadian sebelumnya, membuat Jarod ditangkap oleh polisi, dan sang ayah nampak marah pada Jarod dan mengatakan jika Jarod tidak usah kembali lagi ke rumahnya. Setibanya di sel, sepertinya hal anak baru yang harus diospek terlebih dahulu. Jarod yang merupakan anak baru dihajar habis-habisan oleh napi seniornya. Kita sebut saja Ujang beserta anak buahnya. Jarod yang sebelumnya seperti jagoan, nampak seperti ayam sayur yang tak berdaya. Scene berpindah ke Ale dan ketiga sahabatnya yang tersisa. Di sini mereka sudah menjadi preman pasar dan meminta uang keamanan kepada setiap toko di sana. Dan dari situlah Ale menghidupi keluarganya. Setiap hari, Jarod selalu disiksa oleh Ujang dan anak buahnya. Yang lebih parahnya, Jarod bahkan dibohol oleh Ujang. Dan dari sinilah arti sahabat itu dipertanyakan, di mana setiap napi dijenguk oleh keluarga dan sahabat-sahabatnya. Di sini Jarod malah kesepian dan tidak ada yang peduli dengannya, bahkan yang katanya sahabat sampai mati. Jarod yang tak sanggup lagi menahan siksaan, kini melawan dan mengalahkan semua anak buah Ujang seorang diri. Di sini, Jarod mendeklarasikan dirinya sebagai pemimpin baru. Harus hormat sama tuannya. Ujang yang melihat itu nampak gentar dan takut. Lalu Jarod mengerahkan semua anak buahnya untuk menangkap dan membawa Ujang ke satu tempat untuk dikasih pelajaran. Ngapain lo? Pengkhianat lo. Pengkhianat. Di sini, Jarod membalas perbuatan Ujang dahulu kepadanya. Jarod membohol Ujang menggunakan besi panjang hingga membuat Ujang menggerang keenakan. Asuh. Scene kembali lagi ke Ale yang melihat geng naga hitam yang mulai berani mengedarkan narkoboy di wilayahnya. Walaupun dikenal sebagai preman sadis, akan tetapi Ale beserta anak buahnya tidak menggunakan narkoboy. Untuk menghindari hal serupa, Ali memperketat wilayahnya dengan merekrut anak buah yang banyak. Paham? Kalau ada Di sini, Patir ingin ikut bergabung dengan geng Ale. Namun bukannya diterima, Patir malah dibully oleh geng Ale. ngapain lo sini? Lo ngomong aja nggak bisa. Laki-laki sejati. Setibanya di rumah, Patir mendapati nenek tercintanya telah tiada, di mana sang neneklah satu-satunya keluarga Patir. Patir yang sudah tidak mempunyai keluarga lagi memutuskan untuk merantau ke suatu tempat. Beberapa tahun berlalu, akhirnya Jarod bebas dari penjara dan dihampiri oleh Fatir yang kini telah bergabung dengan geng mafia narkoboy, yaitu Naga Hitam. Fatir yang mengetahui Jarod dendam kepada sahabat-sahabatnya, mengajak Jarod untuk bergabung dengan geng Naga Hitam. Bisa dilihat guys, Fatir yang dulunya culun, kini menjadi sosok yang menyeramkan setelah bergabung dengan geng mafia.
Fatir membawa Jarod untuk menemui bosnya, kita sebut saja Bos Baron. Di sini Bos Baron meyakinkan Jarod untuk bergabung dengan gengnya dan membalaskan dendam kepada sahabat-sahabatnya yang telah mengkhianatinya. Dan Jarod pun setuju untuk bergabung. Mari bersulang. Jarod, Fatir dan kedua rekannya, kita sebut saja Adi dan Yoga, ditugaskan oleh Bos Baron untuk memantau dan bertransaksi di wilayah rumah Jarod dahulu. Dalam artian, Jarod akan berurusan kembali dengan Ale dan ketiga sahabatnya. Kemudian Fatir melihat geng lain yang berani bertransaksi narkoboy di wilayahnya, membunuh mereka semua dengan amat sadis. Dan faktanya, orang yang dulu dianggap remeh dan selalu dibully, ternyata memiliki jiwa psikopat yang berdarah dingin. Jarod yang sedang memantau daerahnya tiba-tiba bertemu dengan cinta pertamanya, yaitu Aisyah. Jarod meminta nomor Aisyah dan menyuruh Aisyah agar merahasiakan kebebasannya dari siapapun. Lalu Jago memberitahu Ale jika Jarod telah bebas dan bergabung dengan geng mafia Naga Hitam. Jarod gabung dengan Naga Hitam. Sekarang dia udah berseberangan dengan kita. Sama kayak si Fatir. Terus kita harus gimana? Ali yang mendengar hal itu murka dan mengatakan jika orang yang telah bergabung dengan Naga Hitam darahnya halal. Dalam artian, mulai saat ini Jarod adalah musuh mereka. Darah mereka halal buat kita. Lalu Jarod mengajak Aisyah bertemu di pasar malam. Jarod yang tampilnya cheese dan semakin ganteng membuat Aisyah jatuh hati dan terjadilah benih cinta di antara mereka. Aku sangat Bakal ketemu lagi. siap.